Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita untuk minggu hari ini, kita berdoa menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam hati kita masing-masing berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu, hendaklah hidup kita ini menjadi berkat terhadap bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan
apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini. Adalah titah kelima sampai titah yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayat 2. Dosa
dosa kita, di hadapan Tuhan kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang yang hina ini. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Sekarang kami telah memasuki suatu tatanan yang baru yang disebut dengan new normal life. Itu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Tetapi kami juga harus hati-hati menjalani hidup kami ini, sebab COVID-19 belumlah sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami menjalani hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi buatkanlah kami supaya kami hidup di dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menyertai kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihani kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau telah melakukannya kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain. Tetapi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menjadi berkat kepada yang lain. Sebaliknya, justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku penyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel
pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 475 ayat 1. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai ke doa syafaat. Mari kita lakukan amanginan di dalam rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itu yang melampaui akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Doa dan harapan kami, kita semua dalam keadaan sehat. Amanginang firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12
yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, keturunanmu." Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, Allah menyuruh atau memanggil Abram ketika usia 75 tahun. Usia menurut pemikiran kita saat ini adalah usia yang sudah tua. Tetapi kenapa di usia itu Allah memanggil Abram? Amanginang, saya pernah baca sebuah buku, ternyata di Ur-Kasdim itu adalah daerah penyembah ilah atau penyembah berhala. Ketika Abram dibawa ayahnya Terah untuk menyembah berhala, ada suara hati di dalam hati Abram yang tidak mampu dia ungkapkan dengan kata-katanya. Dia mengatakan dalam hatinya, "Kenapa harus ilah ini yang disembah? Kenapa harus patung ini yang disembah?" Setelah itu hatinya mengatakan, pasti ada Allah, pasti ada Allah yang hidup. Allah itu tidak mati, Allah itu tidak di satu tempat, tetapi Allah itu pasti ada. Panggilan iman Abram sendiri, ketika itu juga Allah memanggil dia. Karena itu bagaimana Allah memanggil Abram dari Ur-Kasdim menuju tanah Kanaan? Tuhan katakan, "Pergilah, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan semuanya." Ternyata ketika Abram mau dan tunduk terhadap perintah Allah, Abram, Tuhan mau tempatkan dia menjadi saluran berkat. Artinya pilihan Allah kepada Abram bukan karena dia adalah umat atau bangsa yang besar, tetapi dari keluarga kecil yang belum memiliki anak, dia harus menjadi besar. Karena itulah Abram pindah, dia move on dari kehidupannya yang lama menuju tempat yang sama sekali dia tidak tahu di mana tempat itu. Sekalipun di ayat selanjutnya Tuhan baru tunjukkan tanah itu. Artinya kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salah satu tema minggu kita hari ini mengatakan untuk jadi berkat. Gabe pasu-pasu mau. Gabe pasu-pasu saya tadok do ala gudang artata. Ketika kita mempunyai yaitu berkat-berkat dari Tuhan, baik materi dan non materi,
Tetapi kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus untuk menjadi berkat, mari kita lihat Abraham harus meninggalkan semua hak warisannya untuk panggilan daripada Allah itu sendiri. Berarti ketika kita diberkati, bukan berarti hanya dari segi materi dan non materi, tetapi berkat juga kita bisa katakan di masa-masa COVID-19 ini, dan kita juga harus diperpanjang untuk ibadah di rumah. Kesehatan juga menjadi berkat buat kita. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa hubungan kekeluargaan antara Sarah dan Abram, hubungan kekeluargaan ketika dia yaitu membawa Lot untuk dia bawa ke tanah Kanaan. Artinya keluarga ini di mana supaya menjadi berkat, ada kedamaian, ada damai sejahtera. Alanido buhado asa di pasu-pasu de bata, molo di tonga-tonga ni rumah tanggai holan nasay marbadai. Bohado boy di pasu-pasu de bata, molo di tonga-tonga nih rumah tanggai atau hubungan kekeluargaan satu sama lain. Mereka tidak bisa seia sekata. Alanima, ketika kita masih menyimpan amarah, dendam, itu menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan kepada kita. Kemarahan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, keluarga kecil maupun keluarga besar, itu menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan. Karena itu mari move on. Sama seperti Abraham, dia move on, dia pindah dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Dia tinggalkan semuanya. Karena itu mari tinggalkan kekesalan hatimu, mari tinggalkan semua amarahmu, supaya engkau memperoleh berkat-berkat Tuhan. Itu yang pertama firman Tuhan ini mau katakan kepada kita. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi berkat adalah ketika di mana kita tinggal, kita bisa menjadi pendamai di tempat itu dan mendirikan mezbah, tempat untuk berdoa. Ketika Abraham sudah sampai di tanah Kanaan, dia langsung mendirikan mezbah, tempat untuk berdoa. Dia memanggil nama Allah di tempat itu. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita lihat kisah Abram, gerejanya adalah gereja yang diaspora, gereja yang berpindah-pindah. Artinya di mana dia tinggal, di mana dia berada, dia selalu mendirikan mezbah atau dia selalu berdoa di tempat itu. Sekarang iman kita semakin bertambah. Mezbah kita tidak hanya gereja, tapi rumah kita adalah mezbah kita sendiri untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya dengan bagaimana ketika kita mau akan panggilan Tuhan, ketika kita mau menuruti akan firman Tuhan, Tuhan akan menjagai kita. Firman Tuhan jelas katakan hal yang menarik buat saya adalah ayat 3. Saya bacakan nama Nginang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya biarkan Allah yang bertindak di dalam hidupmu. Dan bagaimanapun kekuatan orang untuk melawan kita atau membenci kita, ketika kita adalah mempunyai hubungan yang dekat kepada Allah, Tuhan akan menjagai kita. Dan di situ kita melihat bahwa Allah yang bertindak di dalam hidup kita ini, ketika hidup kita, diri kita menjadi mezbah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu amanginang, untuk menjadi berkat bukan hanya soal materi, tetapi apa? Dirimu, hatimu, keluargamu jadikan mezbah untuk Tuhan. Maka Allah akan menjaga engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu sampai pada masa sekarang ini seluruh jemaat HKBP Cikarang Kota dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami Engkau jauhkan dari sakit yang kami takuti sampai saat ini, yaitu COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Engkau yang menjagai keluarga lepas keluarga. Engkau yang menjagai kami ketika Amang dan Inang harus bekerja. Mereka harus berangkat ke setiap perusahaan yang Engkau telah tempatkan mereka. Karena itu ya Tuhan, Engkau yang jagai mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada setiap jemaat yang pada saat ini dalam keadaan gundah gulana, yaitu ketika ada program dari perusahaan mereka harus merumahkan semuanya pegawai mereka karena COVID-19 ini. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemilik semua para perusahaan. Kami berdoa buat para pengusaha Tuhan. Tuhan, supaya mereka memikirkan hidup daripada karyawannya, dan Engkau Tuhan yang menjagai setiap perusahaan di mana umat-Mu yang bekerja. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami gelisah, tapi kami tahu pekerjaan tangan Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Tuhan, ketika kami membaca media sosial tentang perekonomian di Indonesia ini, Tuhan Yesus, kami sangat takut. Karena kami takut begitu meningkatnya harga-harga, padahal pendapatan kami berkurang. Kami yakin firman-Mu yang mengatakan, Aku akan mencukupkan engkau. Karena itu cukupkan kami Tuhan dengan makanan dan minuman. Cukupkan kami Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kasihani kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau tempat kami mengadu. Karena berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika Tuhan memberikan kami kesehatan dan hidup kami berkecukupan. Keluarga lepas keluarga hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian kita sambil mengumpulkan persembahan. Kuatkanlah
menjalani hidup kita setiap hari. Dialah Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang daripadanya. Dialah Tuhan yang memanggil kita serta memberkati kita supaya kita juga menjadi berkat kepada seluruh bumi. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah yang telah menganugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Dengan demikian, tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah dengan iman yang daripadanya. Firman Tuhan mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Karena itu, pergilah, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi masyarakat, dan seluruh bumi, sebab Allah memberkatimu setiap hari, siang dan malam." Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
langsung ni haanggi nang kinaribot na ginaholongan di bagasan Yesus Kristus di sakapi huriata do di minggu ta sadarion kita margarija di bagas joron itu hatta sadarion alai dada sakap ni debata do jalama hite akan namasa di tonga-tonga ni peta pelayanan ni HKBP Cikarang Kota di tiga wilayah adong na lockdown manang adong daerah nanunga adong masyarakat nahona COVID-19 alami berdampak tu lingkungan tersebut siani marhite parsermonan ni di tengah-tengah ni huriata imami marsermon marhite ke jum di putusan hamima selama 2 minggu kita ibadah di Bagasta Dopena jalama hite siani amanginang tagos martangiang asa anggia kita toktong di dongani debata jala diakta dongat tai na tongon marsahit COVID-19 hatop nasida malu hatop nasida sehat jala unang badiar kita mendekati keluargana alana makatai hami dohot amang situata adong do keluarga memang holan amat taido na hona alai keluarga gabe isolasi mandiri alami tetap mata dukung nasida tatanya kon nasida disido kita amanginang haanggi kinaribot gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni luata nampe beda kita ugamo ras dot akalan na asing jalan mahite siani bolo boi bolo adong di lingkungan tatongos apalamia manang boi ratau rupi hobar tu na adong dihita alani amanginam posro hatta ditu hatta di bagasan hahipason kita salbutna jala dijagai debata kita rabdon akka yana kota debatama nama dongan kita sadarion rodi saliling dilimna moliate.
Tuhan.